Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari, dan ini adalah channel YouTube di mana saya membuat video dari makalah akademik dari jurnal-jurnal akademik luar negeri terbaru yang saya rangkum sedemikian rupa agar menjadi lebih simpel dan mudah untuk didengar. Saya berharap teman semua menemukan informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Jika memang demikian, silakan like, subscribe, dan share video ini kepada orang terdekat. Kita tidak pernah tahu kapan informasi ini bisa berguna bagi orang lain. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah makalah tentang tanaman selama ini ternyata bisa berbicara. Menurut laporan di jurnal Cell pada tanggal 30 Maret, para peneliti di Israel telah menemukan bahwa tanaman tomat dan tembakau yang stres mengeluarkan suara ultrasonik yang mirip dengan suara gelembung yang meletus. Suara ini dapat dibandingkan dengan volume percakapan manusia normal, tetapi memiliki frekuensi yang terlalu tinggi untuk dideteksi oleh telinga kita. Namun, kemungkinan besar suara ini dapat didengar oleh serangga, mamalia lain, dan mungkin tanaman lain. Para peneliti merekam suara ini dan menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi jenis stres dan spesies tanaman. Penemuan ini menawarkan wawasan tentang komunikasi tanaman dan aplikasi pertanian potensial. Penulis senior artikel ini, Laila Chhadani, seorang ahli biologi evolusi dan teoretisi di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa, bahkan di lapangan yang tenang, sebenarnya ada suara yang tidak kita dengar, dan suara itu membawa informasi. Ini adalah bukti pertama bahwa getaran ultrasonik dari tanaman bersifat udara. Ini membuat mereka lebih relevan bagi organisme lain di lingkungan. Tanaman berinteraksi dengan serangga dan hewan lain sepanjang waktu, dan banyak dari organisme ini menggunakan suara untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, sangat tidak optimal bagi tanaman untuk tidak menggunakan suara sama sekali. Para peneliti menggunakan mikrofon untuk merekam tanaman tomat dan tembakau yang sehat dan stres dalam ruang akustik yang kedap suara dan kemudian dalam lingkungan rumah kaca yang lebih bising. Mereka menekankan tanaman melalui dua metode, dengan tidak menyiraminya selama beberapa hari dan dengan memotong batangnya. Setelah merekam tanaman, para peneliti melatih algoritma pembelajaran mesin untuk membedakan antara tanaman yang tidak terganggu, tanaman haus air, dan tanaman yang dipotong. Tim menemukan bahwa tanaman yang stres mengeluarkan lebih banyak suara daripada tanaman yang tidak terganggu. Suara tanaman menyerupai bunyi letupan atau klik, dan satu tanaman yang stres mengeluarkan sekitar 30-50 klik ini per jam pada interval acak tampaknya, tetapi tanaman yang tidak terganggu mengeluarkan jauh lebih sedikit suara. Ketika tomat sama sekali tidak stres, mereka sangat tenang, kata Hadani. Tanaman yang kekurangan air mulai mengeluarkan suara sebelum terlihat mengering. Frekuensi suara ini mencapai puncaknya setelah 5 hari tanpa air dan kemudian menurun saat tanaman benar-benar kering. Suara berbeda tergantung pada apa yang menyebabkan stres. Algoritma pembelajaran mesin dapat mengatakan apakah tanaman mengalami dehidrasi atau stres dari pemotongan dan juga dapat mengidentifikasi apakah tanaman itu adalah tanaman tomat atau tembakau. Tim peneliti berfokus pada tanaman tomat dan tembakau karena mudah ditanam dan distandarisasi di laboratorium. Namun, mereka juga merekam berbagai spesies tanaman lain dan menemukan bahwa banyak tanaman seperti jagung, gandum, anggur, dan kaktus mengeluarkan suara ketika mereka stres. Para peneliti menyarankan bahwa suara mungkin disebabkan oleh pembentukan dan pecahnya gelembung udara dalam sistem vaskular tanaman, proses yang disebut kavitasi. Keberadaan suara yang dihasilkan oleh tanaman memiliki implikasi ekologis dan evolusi yang besar. Tidak jelas apakah tanaman tersebut menghasilkan suara ini untuk berkomunikasi dengan organisme lain atau tidak.
Namun, mungkin saja organisme lain telah berevolusi untuk mendengar dan merespons suara tersebut. Sebagai contoh, ngengat yang berniat untuk bertelur pada tanaman atau hewan yang berniat untuk memakan tanaman dapat menggunakan suara tersebut untuk membantu memandu keputusan mereka. Tanaman lain juga bisa mendengarkan dan mendapatkan manfaat dari suara tersebut. Tanaman dapat merespons suara dan getaran. Jika tanaman lain memiliki informasi tentang stres sebelum itu benar-benar terjadi, mereka bisa mempersiapkan diri. Rekaman suara tanaman dapat digunakan dalam sistem irigasi pertanian untuk memantau status hidrasi tanaman dan membantu mendistribusikan air dengan lebih efisien. Fakta bahwa tanaman mengeluarkan suara membuka peluang baru untuk komunikasi, menguping, dan eksploitasi suara ini, kata Yossi Yovel, seorang neuroekolog di Universitas Tel Aviv. Para peneliti saat ini sedang menyelidiki respons organisme lain terhadap suara ini dan mengeksplorasi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menafsirkan suara di lingkungan yang sepenuhnya alami. Berikut adalah rekaman suara tanaman yang diteliti.